Perkenalkan, nama saya Sandra Baulu. Saya adalah mahasiswa PPD dalam jabatan jurusan Biologi di Universitas Jember. Saat ini saya akan melakukan praktek video pembelajaran uji kinerja dengan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan STEM pada pokok bahasan bioteknologi konvensional di kelas 10 SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Siap, kita? Siap. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat, Luar biasa. Oke, bersyukur ya kalau semua bisa ada di pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan yang Maha Esa. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Untuk itu saya meminta Yuli untuk membawa kita di dalam doa. Berdoa menurut agama dan berbicara masing-masing. Berdoa mulai. Ada semangat? Ada. Supaya kita semangat ya. Ya, semuanya bisa berdiri, kita semangat dulu. Tahu toh? Tahu ya. Kita mulai. Tepuk semangat. Oke, thank you. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu kelima ya, dengan gerakan ya, Profil Pelajar Pancasila dengan gerakan. Oleh sebab itu saya persilakan Anda stand up. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Kreatif dan bernalar kritis. Saya berharap anak-anak menjadi pelajar Pancasila yang kreatif, bernalar kritis, gotong royong juga mandiri. Saya mau mengecek kehadiran anak-anak dulu. Tina, Renren Mulu, Martin, Mat Momolin, Alia, Mandiri, Bu. Mandiri, Bu. oh jadi kita. Oke, terima kasih. Oke, saya mengajak Anda untuk memperhatikan ke depan. Bisa lihat? Coba Anda lihat gambar pertama itu gambar apa? Keju. Gambar yang kedua? Ayam. Ya, itu merupakan apa? Keju, donat, betul. Kemudian betahu itu merupakan? Iya, good. Bioteknologi ya. Nanti kita lihat. Karena minggu kemarin kan pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bioteknologi ya. Bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Ingat? Ada bioteknologi apa dan apa? Bioteknologi konvensional, bioteknologi modern. Oke, good. Siapa masih ingat pelajaran kita pada minggu kemarin? Perbedaan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Aca dulu ya. Bagus sekali. Menggunakan organisasi secara langsung, sedangkan bioteknologi modern tidak menggunakan mikroorganisme secara langsung. Ada lagi yang mau kasih perbedaan? Nali, perbedaannya di mana antara bioteknologi konvensional dan modern? Kalau bioteknologi konvensional itu dari alami. Oke, bagus. Bioteknologi konvensional contohnya apa? Modern contohnya apa? Alia. Bioteknologi konvensional seperti keju dan donat. Kalau modern seperti bayi tabung. Ya. Nah, kalau modern itu contohnya bayi tabung. Oke, bagus sekali. Kita akan belajar tentang bioteknologi konvensional ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada dua. Yang pertama itu, peserta didik mampu menganalisis permasalahan terkait perkembangan bioteknologi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menciptakan
sebuah desain produk bioteknologi konvensional yang dirancang mempunyai nilai jual tinggi dari harganya dan menyajikan hasil laporan percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional. Sehingga pada pembelajaran kita kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, dengan pendekatan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, Matematika. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membagi kelompok. Ada kelompok sains, yang mana ada kelompok teknologi, ada kelompok art. Yang mana kelompok art nanti sebentar dia membungkus produk yang dihasilkan. Mana kelompok matematik? Oke, sebentar nanti dicari kelompok ya. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan Anda pilihan masalah yang akan Anda jadikan sebagai sebuah proyek. Kelompok sains memilih apa kemarin? Keju dan donat. Anda sudah memilih, kemudian Anda sudah merancang jadwal yang Anda akan buat untuk membuat produk atau proyek yang Anda pilih. Sudah buat? Sudah. Dan kemudian setelah Anda sudah melakukan percobaan atau praktek secara langsung, Anda akan mempresentasikan data yang Anda buat. Sekarang saya kasih Anda kesempatan untuk Anda mencari kelompok. Untuk memilih secara acak kelompok mana yang akan presentasi. Anda akan mempresentasikan dalam bentuk video, infografis, dan dalam bentuk artikel atau makalah. Sekarang saya akan menggunakan aplikasi Full Name untuk sebentar. Jarum Full Name ini dia berputar di siapa, maka dia yang akan mempresentasikan proyek atau produk yang telah Anda buat. Kita mulai ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Tentang cara untuk membuat pembungkus agar membungkus keju. Kepada pemateri dipersilakan. Pertama-tama ialah siapkan alat dan bahan, antara lain yaitu alat, korek, dan gunting. Kemudian masuk ke langkah-langkah. Langkah pertama yaitu menggunting kertas bening sesuai ukuran yang ditentukan. Kemudian siapkan lilin. Setelah itu meraup kertas yang telah digunting. Dan langkah terakhir adalah membungkus keju yang telah disiapkan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, membungkus keju juga ukuran plastik bening yang dipotong itu panjang dan lebarnya itu berapa? Ukurannya itu kita mengukur sesuai donat yang atau keju yang akan dimasukkan ke dalam bungkusan ini. Tepuk tangan dulu. Saya putar lagi ya. Fill names-nya diputar dapat di kelompok sains untuk proyek donat. Teman-teman, kami dari kelompok donat ingin menunjukkan proses cara pembuatan donat. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kami gunakan. Bahannya ada 2 butir telur, ada 1 tepung segitiga biru, ada 2 margarin, ada gula, ada vermipan atau ragi, ada meses, ada minyak, ada garam dan juga air hangat. Alatnya ada 2 spatula, ada baskom, ada sabun yang diolah.
Rio, kami silakan kelompok lain untuk memberikan pendapat. Dari apa yang berperan dalam pembuatan roti? Menurut saya bakteri yang berperan dalam pembuatan roti adalah Rhizopus bersama. Rhizopus erysae. Oke. Misalnya membuat donat ini tanpa menggunakan ragi. Apakah donat ini masih bisa disebut bioteknologi konvensional atau tidak? Karena kan raginya adalah itu. Donat yang menggunakan ragi berarti tidak masuk lagi dalam bioteknologi konvensional, karena menurut saya bioteknologi konvensional yaitu supaya melibatkan mikroorganisme. Hasil? Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok saya. Pembuatan donat. Silakan dari Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktik kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok keju. Di meja ini sudah terdapat beberapa bahan dan juga alat. Yang pertama yang kedua cuka, dan yang ketiga garam. Alatnya panci elektrik dan mangkok serta sarbet dan sendok. Baik, selanjutnya kita akan memasak dan melihat cara pembuatannya. Selanjutnya kita melihat cara pembuatan dan juga cara menyaring serta langkah yang pertama kita masukkan susu ke dalam panci. Selanjutnya kita tunggu hingga susunya mendidih, kemudian kita masukkan serta minyak 4 sendok. Pembuatan keju. Baik, langkah selanjutnya kita memasukkan cuka 4 sendok. Kemudian diaduk hingga mengembang menjadi satu gabungan. Ini cukanya kurang. Cuka tapi ya. Oh my god. Kalau sing tampak gitu saya tambah. Oh iya juga ini. Tidak. Baik, langkah selanjutnya kita saring keju yang telah berkumpal dan sampai. Bibi ikut. Garam. Iya, garam. Ditanya garam sebenarnya taruh di piring baru garam. Iya, baru garam. Kasih kering dulu. Terima saja. Gaya bikin donat nih estetik. Harus cari estetika juga. Bentar Mas, pegangin bentar Mas. Udah kamu, Alia. Tengok Mas. Setelah disaring, kemudian kita masukkan keju tersebut ke dalam wajan dan mencampurkannya dengan garam. Kemudian dari hasil pembuatan langkah yang di awal tadi, dan ini merupakan hasil dari pembuatan garam. Hasil apa ini? Keju. Baik, kemudian Ini mereka memilih proyek pembuatan keju. Silakan kelompok yang mau bertanya. Jadi di sini saya akan bertanya sedikit. Tadi pada video
praktek pembuatan keju. Keju itu digunakan bahannya untuk membuat keju itu ada susu ultramilk. Apakah hanya cuma bisa memakai susu ultramilk saja? Pada pembuatan keju bisa menggunakan macam-macam susu. Misalnya ada susu boba, susu sapi murni, atau susu parados. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Saya siap. Saya tahu saya siap dan melakukan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dari kami kelompok matematika untuk presentasikan. Judul kerja kami adalah mengelola pengeluaran dan pemasukan dengan bijak. Pengelola keuangan menjadi hal yang sangat penting. Yang ingin kami capai penghasilannya adalah 60.000. Baik, sekian presentasi dari kami dengan ucapan terima kasih. Ternyata di proyek pembuatan donat is the best. Kemudian proyek pembuatan keju juga is the best. Art juga karena mereka pupus juga mereka is the best, dan matematika karena mereka menghitung masukan-masukan diterima supaya keuntungannya ada banyak ya untuk proyek pembuatan donat dan keju. Oke, kita perhatikan bioteknologi itu dibagi menjadi dua ya. Ada apa dan apa? Bioteknologi modern. Ya, bioteknologi konvensional itu apa? Bioteknologi yang memanfaatkan biologi secara langsung. Kalau bioteknologi modern, sekali tidak menggunakan mikroorganisme secara langsung. Ya, kita lihat contoh bioteknologi konvensional adalah ada tempe, ada sate, ada roti, ada donat, ada apa lagi? Dan ada kecap. Sebab itu saya meminta Anda untuk menyampaikan pendapat terkait kendala yang dihadapi selama Anda melakukan proyek. Apa yang bisa kasih pendapat tentang kendala yang dihadapi? Kelompok proyek donat, Tina, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok donat. Di sini saya akan menyampaikan pendapat terkait kendala yang dihadapi selama kami melakukan proyek donat. Kendala yang kami hadapi adalah salah memasukkan ragi ke dalam adonan, makanya ragi tidak mengembang. Dan percobaan kedua kami memasukkan ragi ke dalam adonan 2 takaran, maka terjadilah pengembangan. Oke, luar biasa. Kita bertangan dulu. Itu ya, kendala dan solusi yang dihadapi dari kelompok proyek pembuatan donat. Sekarang kita akan melakukan penilaian antar teman ya. Ibu akan membagikan Anda format penilaian. Anda akan saling menilai. Masing-masing akan menilai ya. Tina akan menilai Yopi, Yopi akan menilai Tina. Dan akhir akan menilai Nur. Nur akan menilai Senyakin. Oke, selesai. Mari dikumpulkan. Mari sayang kumpul. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya. Siapa yang nanti saya pakai aplikasi juga ya? Saya pakai aplikasi, semuanya siap-siap. Oke. Rodanya, jarumnya berputar di siapa kalian? Iya, Malaya. Pertanyaannya, bakteri apakah yang berperan di dalam pembuatan donat? Betul, Rhizopus olissae? Betul. Yang berikut saya mau tanya lagi. Iya. Adi. Bakteri apakah yang berperan pada pembuatan keju? Lactobacillus dan Lactobacillus. Lactobacillus dan Lactosius, benar.
sebelum kita pada evaluasi dan refleksi, kita akan sama-sama memberikan kesimpulan ya. Oke, siapa bisa kasih kesimpulan untuk materi kita di saat pagi hari ini? Adakah yang bisa kasih kesimpulan? Aca, silakan. Terima kasih kesimpulannya dari saya pribadi. Belajar bioteknologi itu ada dua kemungkinan, teori dan juga mudah dipahami. Nah, kalau belajar bioteknologi konvensional kan kita bisa membuat bahan-bahan atau bioteknologi konvensional yang akan kita buat seperti keju, tape, donat dan lain-lainnya. Tapi kalau bioteknologi modern kan itu menggunakan ahli khusus. Jadi kalau bisa mungkin pada saat kita mempunyai pekerjaan baru kita boleh membuat. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi ada lagi satu orang kasih kesimpulan. Ada tadi Aca tadi bilang ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Vero, silakan Vero. Terima kasih. Kesimpulan dari saya, dengan mempelajari bioteknologi konvensional kita dapat mengetahui bahwa pembuatan keju atau donat ada organisme atau jamur atau bakteri yang berperan dalam itu. Jadi kita dapat belajar dari situ. Itu saya kesimpulan yang saya terima. Oke, ada bakteri yang berperan ya dalam produk bioteknologi konvensional ya. Ada bakteri yang berperan dalam pembuatan donat. Tadi apa? Bakteri apa? Lactobacillus paritae. Dan pada pembuatan keju ada apa? Lactobacillus. Oke, dan saya akan memberikan evaluasi lewat kuisis ya.